Aku tak bisa kau tipu. Aku bukan lawanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sayang, nanti aku pulangnya telat ya. Soalnya banyak banget kerjaan. Ucap Mas Iqbal sesaat setelah ia menyeruput secangkir teh yang sudah kubuatkan sejak tadi. Iya Mas. Kamu jangan lupa makan ya Mas. Jangan terlalu juga diporsir. Aku nggak mau kamu sakit. Aku berkata sembari membenarkan dasi Mas Iqbal. Mas Iqbal adalah suamiku. Kami sudah menikah selama 5 tahun. Dan sekarang kami sedang menanti kelahiran buah hati pertama kami. Kami memang cukup lama dalam menanti mendapatkan buah hati. Namun selama ini, Mas Iqbal selalu bersabar, tidak pernah juga menuntutku. Hal itu juga yang membuatku menjadi tenang. Pikiranku tidak pernah stres. Namun alhamdulillah, setelah 5 tahun pernikahan kami, aku hamil. Tentu kami berdua sangat bahagia. Terlebih lagi keluarga besarku dan juga keluarga besar Mas Iqbal. Walau aku tidak memiliki orang tua lagi, tapi aku masih punya kedua kakak laki-lakiku. Mereka sangat berbahagia dengan kehamilanku. Iya, aku adalah anak bungsu. Kedua kakakku semuanya lelaki. Tapi di usia mereka yang sudah cukup matang, mereka berdua belum menikah. Alasannya belum ada yang cocok. Tapi ya terserah mereka. Aku hanya bisa mendoakan sebagai adik. Semoga kakak-kakakku itu segera mendapatkan jodoh yang mereka inginkan. Iya, aku memanggil saudara laki-lakiku itu dengan panggilan kakak. Karena menurutku jauh lebih nyaman saja. Setelah aku selesai merapikan dasi Mas Iqbal, dia segera mencium keningku seperti biasanya. Loh Mas, kamu emangnya sudah mau berangkat sekarang? Gak sarapan dulu, masa cuma minum teh aja? Tanya aku pada Mas Iqbal yang terlihat sudah mengambil tasnya. Enggak sayang, Mas buru-buru, harus cepat sampai ke kantor. Kalau enggak, gawat nanti. Mas kan harus kasih contoh yang baik untuk bawahan Mas. Bukan begitu kan? Tanya Mas Iqbal sembari tersenyum ke arahku. Ya ampun, kamu memang benar-benar atasan yang luar biasa Mas. Aku tidak salah memilihmu memegang perusahaan ayah. Ya sudah Mas, kamu hati-hati ya. Ingat jangan lupa makan. Tegasku lagi pada Mas Iqbal. Ya sayang, kamu tenang saja. Sekali lagi Mas Iqbal mencium keningku, namun sekarang bertambah juga mencium pipi kiri dan kananku. Setelah berpamitan dengan gaya yang sama seperti biasanya, Mas Iqbal segera keluar dari rumah. Tak lupa dia mengucapkan salam, aku juga sudah mencium tangannya. Kupandangi kepergian Mas Iqbal dari pintu. Ya, meja makan ini memang selurusan dengan pintu. Jadi aku bisa dengan jelas memperhatikan Mas Iqbal sampai jauh. Aku tidak mengantarnya sampai ke pintu karena aku merasa perutku agak sedikit kram. Aku memang tidak mengatakannya pada Mas Iqbal. Aku tidak mau dia khawatir. Aku bisa mengatasinya sendiri, karena biasanya kram ini akan hilang dengan sendirinya. Untuk meredakan rasa kram perut ini, aku memutuskan untuk meminum segelas air. Saat melihat ke lantai, tak sengaja, mataku melihat selembar kertas kecil berada di bawah kursi. Aku segera mengambil kertas itu dengan susah payah, karena memang perutku yang sudah besar sekarang. Sembari tangan kananku mendekatkan gelas di bibir untuk meminum air yang ada di dalamnya, aku perhatikan kertas itu juga. Di sana tertulis jelas, setruk pembelian barang-barang bayi. Banyak sekali barang-barang bayi yang dibeli, tapi perasaan Mas Iqbal gak ada deh bawa pulang barang-barang yang tertulis di sini. Apa Mas Iqbal sedang memberi hadiah untuk temannya ya? Tapi kok dia gak cerita? Aku menjadi semakin penasaran. Untuk siapa barang-barang sebanyak itu Mas Iqbal beli? Aku segera mengambil telepon genggamku. Niatku ingin langsung saja kutanyakan pada Mas Iqbal. Tapi setelah kupikir-pikir, kalau ini struknya tidak mencurigakan, kenapa
Mas Iqbal tidak memberitahu aku kalau dia memberi kado pada temannya. Aku mulai berpikir untuk menyelidiki saja terlebih dahulu sebelum menanyakan langsung pada Mas Iqbal. Entah mengapa, feelingku tidak enak. Aku segera menelpon kakak yang kedua. Tak lama setelah telepon itu tersambung, diangkat. "Halo kak, Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam, ada apa adekku yang baik?" Ya, seperti itulah kakakku, selalu memujiku dengan kata-katanya yang manis. "Kak, aku menemukan struk belanjaan pembelian barang-barang bayi di lantai tadi. Sepertinya struk ini terjatuh dari dalam tas Mas Iqbal. Aku ingin kakak menyelidikinya. Soalnya Mas Iqbal tidak pernah membawa barang-barang yang dibelinya ini. Aku mau tahu saja barang-barang ini untuk siapa." Ucapku menjelaskan apa tujuanku menelpon Kak Rinaldi. "Ya sudah, kamu foto saja struknya dan kirim ke kakak. Nanti kakak selidiki." "Oke," jawabku singkat, kemudian kuputuskan telepon itu secara sepihak. Mungkin Kak Rinal merasa kesal, tapi aku tidak peduli. Aku segera memfoto struk itu dan mengirimkannya kepada Kak Rinal. Hanya dibaca saja pesanku, tapi tidak dibalas. Mungkin Kak Rina langsung mencari informasinya. Kujelaskan sedikit ya tentangku dan kedua saudaraku. Namaku Rila. Aku anak bungsu, sementara kakak pertamaku bernama Rivaldi. Kakak kedua bernama Rinaldi. Kami semua lahir dari sepasang orang tua yang sangat baik dan sukses. Mereka sudah membangun perusahaan sejak belum menikah. Itu makanya orang tua kami sangat berkecukupan, hingga kehidupan kami pun terjamin hingga sekarang. Kak Rivaldi sudah memimpin perusahaan, Kak Rinaldi juga, dan aku memimpin perusahaan bagianku, yang sekarang dipimpin oleh Mas Iqbal. Iya, orang tuaku memiliki 3 cabang perusahaan yang cukup besar, jadi anaknya diberi satu-satu. Itu wasiat mereka sebelum meninggal. Kedua orang tuaku meninggal karena mereka kecelakaan saat perjalanan bisnis. Aku tidak tahu apa penyebabnya, namun yang jelas, menurut kami dan semua keluarga besar, kecelakaan itu wajar. Walau di dalam hatiku sangat mengganjal sekali, aku belum bisa menemukan bukti yang jelas sampai sekarang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Kak Rinaldi mengirimkan pesan padaku. Di dalam pesan itu ia berkata, "Rila, aku mendapatkan informasi dari toko tempat suamimu membeli barang-barang itu. Katanya, waktu itu dia belanja bersama seorang wanita yang sedang hamil. Dan wanita itu, katanya, istrinya Iqbal. Aku mendapatkan informasi yang jelas dari pegawai yang ada di sana. Mendapat informasi seperti itu, aku merasa sangat terkejut. Mana mungkin, aku saja tidak pernah pergi ke toko di mana tempat Mas Iqbal belanja. Lalu dengan siapa Mas Iqbal pergi?" Kak Rinal juga mengirimkan rekaman CCTV yang ia dapatkan. Aku tidak mengenal siapa wanita itu. Kupikir tadinya kakaknya Mas Iqbal. Iya, Mas Iqbal punya seorang kakak perempuan yang juga hamil. Tapi belum hamil tua, masih cukup muda kandungannya. Sedangkan kalau dilihat dari kamera CCTV itu, wanita yang bersama Mas Iqbal perutnya sudah sangat membesar. Kuperkirakan usia kandungannya sama sepertiku, 8 bulan. Saat aku masih melamun memikirkan apa sebenarnya terjadi, tiba-tiba ada telepon dari Mas Iqbal. Aku segera mengangkatnya, karena sedikit kaget juga. "Halo, Assalamualaikum sayang. Maaf ya, Mas tiba-tiba ada meeting keluar kota. Meetingnya sangat penting jadi Mas harus berangkat sendiri. Maaf ya sayang, mungkin Mas nggak bisa pulang malam ini, kamu jaga diri baik-baik ya," ucap Mas Iqbal, tanpa memberikan kesempatanku untuk menjawabnya. Baru saja, aku akan mengiyakan ucapan Mas Iqbal, tapi dia sudah memutuskan sambungan telepon itu. Karena pikiranku sudah sangat kacau sebab rekaman CCTV itu, aku langsung menelpon sekretaris Mas Iqbal. Dia adalah orang kepercayaanku, karena dulu dia juga sekretarisku. "Halo Betty, apakah ada meeting keluar kota hari ini?" Tanyaku sesaat setelah sambungan telepon itu diangkat. "Maaf Bu,
Hari ini tidak ada meeting keluar kota. Emangnya ada apa ya, Bu? Tanya Betty merasa keheranan. Apakah suami saya sudah sampai di kantor? Tanyaku lagi untuk memastikan. Maaf juga, Bu. Pak Iqbal belum sampai kantor sejak tadi. Biasanya jam segini beliau sudah sampai. Tapi hari ini belum, Bu. Jawab Betty. Oke, Betty, terima kasih ya. Segera aku putuskan sambungan telepon itu. Kulanjutkan lagi untuk menelpon bagian keuangan. Aku merasa curiga. Jangan-jangan Mas Iqbal sudah memakai uang kantor tanpa seizinku. Setelah panggilan diangkat, aku segera menanyakan. Dan benar saja dugaanku. Sudah berkali-kali Mas Iqbal memakai uang kantor tanpa memberitahu aku. Dan tidak jelas uangnya untuk apa. Sebenarnya, kamu sedang ada apa sih, Mas? Kenapa bisa-bisanya kamu memakai uang kantor tanpa seizinku? Iya, aku tahu kamu memang direktur di kantor itu. Tapi pemilik kantor itu adalah aku, bukan kamu. Aku bergumam dalam hati karena merasa sangat kesal. Hari itu kuputuskan untuk mencari keberadaan Mas Iqbal. Karena aku yakin, pasti ini ada yang tidak beres. Aku segera memerintahkan supirku untuk menyiapkan mobil. Setelah selesai bersiap-siap, aku segera masuk ke dalam mobil dan berangkat. Kita mau kemana, Bu? Tanya Pak Yoyo supirku. Jalan aja dulu, Pak. Ke arah kantor aja ya. Nanti kalau sudah tahu mau kemana, baru saya beritahu. Iya, aku masih bingung mau mencari Mas Iqbal kemana. Setelah aku pikir-pikir dan ku ingat-ingat, aku bisa melacak keberadaan Mas Iqbal melalui bantuan Google. Segera aku masuk ke nomor telepon Mas Iqbal. Tak lama kemudian, Google menunjukkan di mana keberadaan Mas Iqbal. Aku tidak menyangka, ternyata Google secanggih ini sekarang. Setelah aku masukkan nomor telepon Mas Iqbal, aku langsung tahu di mana keberadaannya sekarang. Benar dugaanku, Mas Iqbal tidak keluar kota. Dia masih berada di kota yang sama denganku. Kuperintahkan Pak Yoyo untuk mengikuti maps yang sudah aku dapatkan. Sekitar 45 menit, kami sudah sampai. Sekarang, aku berada di depan sebuah rumah yang cukup elit dan mewah. Tepat sekali, ada mobil Mas Iqbal terparkir di sana. Rumah siapa ini? Apa ini rumah temannya Mas Iqbal? Kenapa dia kesini dulu kalau memang mau keluar kota? Ya, aku masih berpikir kalau Mas Iqbal memang akan pergi keluar kota untuk meeting. Walau tadi, Betty sudah menjelaskan bahwa tidak ada jadwal meeting keluar kota hari ini. Aku menunggu di dalam mobil. Kuperhatikan, ada pergerakan apa selanjutnya. Sekitar 5 menit aku menunggu. Tak lama kemudian, keluarlah 3 orang dari dalam rumah yang mewah itu. Aku benar-benar kaget. Karena 3 orang yang keluar dari dalam rumah itu adalah Mas Iqbal, ibu mertuaku dan seorang wanita yang hamil besar. Kalau kuperhatikan wanita itu cukup mirip dengan wanita yang bersama Mas Iqbal di rekaman CCTV toko itu. Jadi dia yang disebut-sebut sebagai istri Mas Iqbal. Tega sekali. Aku masih memperhatikan mereka mau kemana. Dengan begitu lembut, Mas Iqbal dan ibu mertuaku memapah wanita itu. Mungkin dia akan melahirkan, karena terlihat dari ekspresi wajahnya yang terlihat kesakitan. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, aku menyuruh Pak Yoyo untuk mengikutinya dari belakang. Jaraknya agak jauh biar tidak ketahuan. Mungkin karena dia terlalu fokus dengan wanita itu, Mas Iqbal tidak menyadari bahwa mobilku terparkir tidak jauh dari rumah mewah itu. Rumah mewah itu juga memiliki asisten rumah tangga. Ya, aku tahu karena setelah mobil itu pergi, ada yang menutup gerbangnya. Benar dugaanku, Mas Iqbal menuju ke rumah sakit. Setelah mereka turun dan masuk ke dalamnya, aku baru turun untuk mengikuti mereka. Bu, bukannya tadi itu Bapak ya? Tanya Pak Yoyo, mungkin ia merasa heran. Iya Pak, itu Mas Iqbal. Bapak tunggu di sini saja ya. Tapi kalau ada apa-apa, saya langsung telepon Bapak dan harus cepat. Titahku ke Pak Yoyo. Siap Bu. Dengan suara tegas, Pak Yoyo mengiyakan perintahku. Setelahnya aku masuk ke dalam rumah sakit. Aku segera bertanya,
pada bagian administrasi. Permisi suster, apakah Pak Iqbal Pratama sudah mendaftar? Tanyaku. Sudah Bu, beliau mengantarkan istrinya untuk operasi sesar. Maaf sus, kalau boleh tahu siapa nama istrinya ya, saya lupa. Saya temannya. Oh, baik Bu, namanya Bu Widya. Rasanya hatiku benar-benar sangat panas. Bisa-bisanya Mas Iqbal mengakui wanita itu sebagai istrinya. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka berdua? Apa benar Mas Iqbal sudah menikah lagi dan wanita itu akan segera melahirkan? Dengan menarik nafas beberapa kali agar emosiku agak mereda, kuucapkan terima kasih pada suster yang sudah memberitahu aku. Kuputuskan untuk langsung pergi saja dari rumah sakit itu. Sebenarnya aku ingin melabrak mereka di sana, agar semua orang tahu bagaimana kelakuan Mas Iqbal dan wanita itu. Juga ibu mertuaku. Karena mereka sudah terang-terangan menyakiti aku dan mengkhianati aku. Setelah sampai di dalam mobil, kuperintahkan Pak Yoyo untuk langsung pulang ke rumah. Di jalan tadi, aku sudah memerintahkan pengacaraku untuk membekukan semua kartu-kartu Mas Iqbal. Setelah ini, dia pasti juga tidak akan bisa membayar rumah sakit. Ya, kartu debit Mas Iqbal kubekukan semuanya. Aku tidak ikhlas. Uangku dipakai untuk menyenangkan wanita itu dan membiayainya juga. Sesampainya di rumah, aku menyuruh Bik Marni untuk mengemasi semua barang-barang Mas Iqbal dan menaruhnya di luar pagar. Setelahnya, aku berusaha menenangkan pikiran. Aku tidak mau bayiku kenapa-napa. Kalau tidak sedang hamil, mungkin sudah kucabik-cabik mereka berdua. Tapi aku masih ingat, aku punya anak, dan anakku harus kujaga. Dia tidak boleh kenapa-napa. Aku juga mencari tahu dari mana Mas Iqbal mendapatkan rumah mewah itu. Setelah mendapatkan informasi, ternyata Mas Iqbal menggunakan uang perusahaan untuk mendp rumah itu. Ya, rumah itu belum dibeli secara cash, masih mencicil. Kuperintahkan pengacaraku untuk membeli rumah itu secara cash dan mengeluarkan semua barang-barang wanita itu dari dalam sana. Aku tidak sudi. Uangku dipakai untuk membelikan rumah wanita lain. Kamu benar-benar tega, Mas. Bisa-bisanya kamu mengkhianati aku sampai sejauh ini. Sejak kapan kalian ada hubungan? Kenapa bisa aku tidak sadar kalau selama ini Mas Iqbal sudah bermain gila di belakangku? Iya, karena aku pikir rumah tanggaku baik-baik saja. Mas Iqbal selalu romantis setiap harinya. Dia tidak pernah berubah. Dia memang sering izin lembur dan izin juga keluar kota. Tapi setelah kupastikan memang benar, dia bekerja. Tapi tidak kusangka, kepercayaanku malah dikhianati oleh Mas Iqbal. Malam ini Mas Iqbal tentu tidak pulang. Dia pasti menemani wanita itu karena habis melahirkan. Bu, gimana ini? Saya bukain pintu atau enggak? Tanya Bimarni, karena dia sedari tadi mendengar suara Mas Iqbal teriak-teriak dari luar pagar. Emang sudah berapa lama dia ada di sana, Bi? Tanyaku. Mungkin sudah 1 jaman, Bu, Pak Iqbal di sana. Kan ibu nggak boleh bukain pintu, makanya saya biarin. Tapi Pak Iqbal teriak-teriak terus, Bu. Malu deh kita sama tetangga. Setelah kupikir-pikir, benar juga kata Bimarni. Bisa malu sama tetangga kalau lelaki itu tidak berhenti berteriak. Ya sudah, Bi, bukain saja pintunya. Tak lama kemudian, Mas Iqbal sudah berada di hadapanku sekarang. Dia berdiri sembari berkacak pinggang dengan wajah yang terlihat marah. Maksudmu apa sih, Rila? Kenapa baju-bajuku ada di luar? Kamu itu ya, tega sama aku. Terus kenapa juga semua kartuku tidak bisa dipakai? Kenapa juga aku nggak boleh ke kantor lagi? Tanya Mas Iqbal dengan nada tinggi. Dia semakin marah padaku. Memangnya masih pantas ya Mas kamu bertanya seperti itu setelah apa yang kamu lakukan padaku? Tentu tanpa kujelaskan kamu sudah tahu kan? Aku berkata dengan santainya. Aku tidak mau marah-marah juga sama seperti Mas Iqbal. Aku masih ingat ada bayi di dalam perutku yang tidak boleh merasa kesakitan kalau aku marah. Apa memangnya salahku? Aku kan kemarin sudah bilang sama kamu, aku ada meeting keluar kota. Tapi kenapa? Semua kartuku malah gak bisa dipakai. Aku jadi malu dong sama klienku. Ucap Mas Iqbal lagi dengan nada yang masih tinggi. Klien yang mana, Mas?
Oh, klien yang sampai kamu hamili itu? Ucapku masih dengan nada yang santai. Kamu ngomong apa sih, Rila? Aku nggak ngerti. Kamu jangan mengada-ngada. Aku tidak mengada-ngada, Mas. Sekarang kamu pasti panik ya? Nggak bisa bayar rumah sakit untuk biaya persalinan wanita yang kamu hamili itu. Kamu juga mungkin ingin ke kantor karena mau ambil uang kan? Tapi semuanya nggak bisa kamu lakukan kan? Pasti sekarang kamu kebingungan mau cari uang kemana untuk bayar semua itu. Aku segera berdiri, kulipat tanganku di dada. Kamu mau apa mas sekarang? Sepertinya tidak ada lagi yang perlu aku bicarakan denganmu kan? Kalau sudah selesai urusanmu silahkan keluar. Tapi ingat, tinggalkan kunci mobil yang selama ini kamu pakai, karena itu punyaku. Ucapku dengan tegas. Enggak, aku nggak mau. Ini mobilku, bukan mobilmu. Balas Mas Iqbal dengan suara yang tinggi. Mobilmu dari mana, Mas? Aku yang beli mobil itu sebelum kita menikah. Jadi, mobil itu punyaku, bukan punyamu. Kamu itu nggak bawa apa-apa, Mas. Kamu hanya bawa badan saja. Ucapku lagi. Iya, aku merasa kesal sebab pria tidak tahu diri ini semakin menjadi-jadi. Oke, kalau kamu minta mobil ini, tapi aku minta saham perusahaan 50%. Karena selama ini aku membantu loh memajukan perusahaan. Ucapnya lagi. Benar-benar tidak tahu malu kamu ya, Mas. Kamu selama ini membantu apa? Aku baru berhenti memimpin perusahaan setelah aku hamil. Selama aku belum hamil, aku yang memimpin perusahaan itu. Dan kamu tahu, semenjak kamu pimpin, perusahaan menurun. Semuanya gagal. Aku tahu dari sekretaris dan bendahara aku, Mas. Selama ini aku percaya saja padamu tentang perusahaan. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Bahkan kamu sering memakai uang perusahaan sesukamu dan tidak memberitahu aku. Pasti semua itu kamu gunakan untuk menyenangkan wanita itu kan? Bentakku pada Mas Iqbal. Tapi dia tidak mau kalah. Dia masih terus saja berbicara. Alah, aku tidak mau tahu. Yang jelas, aku punya hak perusahaan itu. Hak apa maksudmu? Tiba-tiba terdengar suara pria yang begitu tegas. Aku sangat hafal itu suara siapa. Yah, ternyata itu Kak Rivaldi yang datang. Apa maksudmu Iqbal? Bernada tinggi dengan adikku. Kini, Mas Rivaldi sudah berada di dekat kami. Ini Kak, laki-laki tidak tahu diri ini sudah selingkuh. Dan selingkuhannya sudah melahirkan sekarang. Aku bekukan semua kartu-kartunya, sehingga dia tidak bisa membayar rumah sakit. Aku juga sudah melarang perusahaan agar tidak mengizinkan Mas Iqbal menginjakkan kaki lagi di kantor. Ucapku menjelaskan semuanya pada Kak Rivaldi. Oh, jadi kamu benar-benar tidak tahu diri ya Iqbal? Adikku sudah baik selama ini sama kamu. Selama ini, dia tidak pernah mengatakan hal buruk tentangmu. Tapi tidak aku sangka, di belakang kami, kamu malah berlaku seperti ini. Dasar lelaki tidak tahu diri. Tanpa aba-aba, tiba-tiba Kak Rivaldi sudah mendaratkan bogo mentahnya di pipi Mas Iqbal. Aku ikut kaget. Mas Iqbal yang memang belum siap langsung tersungkur. Dudukkan dia di sofa. Perintah Kak Rivaldi kepada dua satpam yang memang sudah kupanggil. Ya, aku takut Mas Iqbal melakukan sesuatu yang berbahaya. Makanya, aku menyuruh dua satpam yang memang bekerja di rumahku untuk menemaniku di sini. Dengan paksa, Mas Iqbal didudukkan di sofa. Tangannya pun dipegangi oleh kedua satpam itu sesuai perintah Kak Rivaldi. Sembari menarik kerah baju Mas Iqbal, Kak Rivaldi bertanya pada Mas Iqbal. Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan wanita murahan itu? Tanya Kak Rivaldi dengan nada tinggi. Namun, Mas Iqbal malah diam. Hingga Kak Rivaldi mengancamnya. Kalau mulutmu tidak mau menjawab, maka tanganku yang akan membuatmu menjawab. Sekali lagi, Kak Rivaldi mendaratkan bogo mentahnya di pipi Mas Iqbal. Hingga pria lemah itu langsung memohon ampun. Ampun Kak, ampun. Iya, aku akan jawab. Setahun lalu Kak, aku ada hubungan dengan wanita itu. Aku terpaksa melakukannya. Karena Rila belum juga hamil. Makanya,
aku menikah dengannya supaya bisa punya anak. Itu semua usul ibuku juga. Tapi menurutku ibu tidak ada salahnya. Dia cuma pengen punya cucu dariku. Makanya aku menikah dengan wanita itu. Jawab Mas Iqbal menjelaskan. Oh, lalu sekarang apa kenyataannya? Adikku bisa hamil kan? Kamu saja yang kurang sabar. Iya kak, aku menyesal. 2 bulan setelah aku menikah dengannya, Rila malah hamil. Yah, kupikir akan menceraikan wanita itu. Widya namanya. Tapi dia ternyata juga hamil. Dan aku lebih tidak menyangka, ternyata usia kandungan Widya lebih tua daripada usia kandungan Rila. Makanya aku tidak bisa menceraikan dia. Maaf, aku menyesal. Aku menyesal. Ucap Mas Iqbal sembari menundukkan kepalanya. Alasanmu itu tidak masuk akal, Iqbal. Hanya karena anak, kamu tega mengkhianati adikku. Padahal selama ini adikku selalu berusaha menjadi istri yang baik dan setia. Tapi dengan mudahnya kamu mengkhianati dia. Bahkan adikku tidak mempermasalahkan kamu yang miskin tidak punya apa-apa. Dia yang menanggung semua biaya hidup kalian. Bahkan celana dalammu pun adikku yang belikan. Kamu memang benar-benar tidak tahu diri ya. Kak Rival memang sudah terpancing emosi. Dia tidak bisa terima melihat aku dikhianati oleh suamiku. Selama ini kedua kakakku itu selalu menjaga aku dengan sangat baik. Tapi setelah menikah aku malah disakiti seperti ini. Wajar jika mereka sangat marah. Tak lama kemudian, datang juga Kak Rinal. Entah tahu dari mana, tiba-tiba dia juga mendaratkan buku mentahnya ke Mas Iqbal beberapa kali, hingga membuat pipinya memar-memar. Sudah Rinal, kamu jangan lanjutkan lagi. Bisa-bisa dia keluar dari rumah ini tanpa nyawa lagi. Lebih baik langsung saja antar ke kantor polisi, biar diselesaikan di sana. Jangan kak, aku mohon. Aku akan pergi dan tidak membawa apapun, tapi tolong, jangan kasuskan masalah ini. Please, aku mohon. Mas Iqbal memohon kepada kedua kakakku. Aku hanya duduk saja memperhatikan mereka. Aku tidak berbicara lagi. Ya, perutku terasa kram lagi. Hingga rasa kram ini tidak hilang seperti biasanya, tapi malah semakin sakit. Di titik puncak, aku tidak kuat lagi. Aku segera berteriak, mengadu merintih kesakitan kepada kedua kakakku. Kak, tolong aku gak kuat lagi. Perutku sakit banget. Eluhku pada mereka. Dengan sigap, Kak Rina langsung membopongku dan membawa masuk ke dalam mobil. Kak Rival pun dengan cepat melajukan mobil ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyarankan agar aku segera operasi saja. Karena keadaanku sangat mengkhawatirkan, takut membahayakan bayiku. Mereka pun langsung menandatangani surat persetujuan, dan aku dioperasi. Alhamdulillah, bayiku bisa lahir dengan selamat dan kondisiku juga baik-baik saja. Aku begitu bahagia, karena akhirnya bisa melihat bayiku yang sangat lucu ini. Dia berjenis kelamin laki-laki, sesuai harapanku dan juga Mas Iqbal waktu itu. Tapi, kebahagiaan ini serasa ada yang kurang. Karena ulah ayah dari anakku ini. Putraku diazani oleh Kak Rival. Mereka sangat bahagia karena akhirnya memiliki keponakan. Sementara Mas Iqbal masih diamankan oleh kedua satpam rumahku. Iya, Kak Rival yang memerintahkannya agar jangan sampai pria itu lolos. Karena urusannya belum selesai. Aku yang memang baru melahirkan, istirahat total di rumah sakit. Entah berapa lama di sana, aku lupa. Namun saat aku di rumah sakit, semua urusanku diurus oleh Kak Rival dan Kak Rinal. Setelah keadaanku agak membaik, aku diperbolehkan pulang. Namun sebelum aku pulang, tiba-tiba Kak Rival datang. Dia sekalian mau menjemputku katanya. Tapi ada hal yang penting yang ini ia sampaikan. Ada apa kak? Kok kayaknya penting banget? Mukamu itu loh serius banget. Ya, ucapku keheranan karena melihat Kak Rival seserius itu. Ada fakta yang jauh lebih mencengangkan dari perselingkuhan suamimu. Fakta apa kak? Tanya aku penasaran. Kamu tahu tentang kematian orang tua kita? Ya, emangnya ada apa? Mereka kan kecelakaan. Emang ada fakta apa sih kak? 5 tahun yang lalu, sebelum orang tua kita meninggal,
Mereka punya saingan bisnis, dan saingan bisnis mereka itu sangatlah iri. Jadi mereka menghalalkan segala cara agar bisa menyingkirkan orang tua kita. Ya, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat orang tua kita celaka. Dan kamu tahu siapa orang yang disuruh untuk melakukan hal itu? Siapa, Kak? Cepetan dong katakan, aku penasaran. Keluarga Iqbal. Apa? Aku benar-benar terkejut mendengar jawaban dari Kak Rival. Kok bisa? Gimana ceritanya? Aku nggak ngerti. Iya, waktu itu keluarga Iqbal berteman baik dengan saingan bisnis orang tua kita. Dan mereka meminta bantuan bagaimana caranya agar bisa menyingkirkan orang tua kita. Jadi, yang melakukan pemutusan rem itu adalah Iqbal sendiri. Dan mereka memang sudah merencanakan akan merebut perusahaan yang kamu miliki. Tapi untunglah, hal itu belum ada kesempatannya. Karena pegawai-pegawai yang dipekerjakan masih orang lama, masih orang kepercayaanmu semua. Dan dia sudah merencanakan kalau akan memecat pegawai lama kamu, sehingga dia bisa melobi pegawai yang baru untuk menuruti keinginannya. Tapi untunglah semua itu belum terjadi. Dan kamu mengetahui terlebih dahulu perselingkuhan suamimu. Aku termenung mendengar jawaban dan penjelasan Kak Rival. Aku benar-benar tidak menyangka sejahat itu ternyata Mas Iqbal. Jadi selama ini, perlakuan manis yang ia berikan padaku hanyalah topeng saja. Tega-teganya kamu, Mas. Aku membatin di dalam hati. Andai saja aku tidak menemukan struk belanja itu, pasti semua keinginan Mas Iqbal bisa tercapai. Alhamdulillah, Allah masih sangat baik padaku, sehingga apa yang aku miliki masih menjadi milikku. Jadi gimana Kak kasusnya? Sudah Kakak laporkan, dan mereka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sebab apa yang mereka lakukan itu semuanya sudah berencana. Dan tidak hanya Iqbal, juga keluarganya. Semuanya terseret, termasuk saingan bisnis orang tua kita. Pokoknya kamu tenang saja. Yang sekarang harus kamu fokuskan adalah merawat anakmu dengan baik. Dia harus bahagia, kamu juga harus bahagia. Tidak usah kamu pikirkan masalahmu dengan Iqbal. Serahkan saja pada kakak dan Kak Rinal, semuanya pasti beres. Semoga setelah ini, kita nggak pernah mimpi buruk lagi ya, karena orang tua kita sudah tenang di sana. Semoga mereka bisa bahagia, karena akhirnya kematian mereka bisa terungkap apa penyebabnya. Tapi Kak, kenapa kepolisian saat itu tidak bisa menemukan kejanggalan yang ada? Kenapa mereka mengatakan kalau semua itu kecelakaannya normal? Tanyaku lagi merasa penasaran. Ya, seperti dugaan kamu, mereka semua sudah dibayar. Dan semua orang-orang yang terlibat pasti akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Kamu tenang saja. Iya Kak, aku senang karena semuanya sudah terungkap. Semoga setelah ini kita bisa tidur dengan nyenyak. Iya, selama ini kami bertiga dimimpikan ada seseorang yang selalu meminta tolong dan meminta agar kasusnya diungkap. Tapi tidak jelas bagaimana. Namun semua ini sudah jalan ya. Diungkap dengan jalan cerita yang seperti ini. Aku sangat bersyukur. Akhirnya kehidupanku bisa normal lagi. Maaf ya nak. Kamu harus hidup tanpa berdampingan dengan ayahmu. Karena dia harus masuk ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ibu janji, ibu akan memperjuangkan kamu dan membahagiakan kamu. Ibu tidak akan pernah membuatmu menangis. Ibu janji. Kupeluk putraku itu dengan sangat erat. Kucium pipinya yang begitu mungil dan lucu. Dialah penambah semangatku untuk melanjutkan hidup setelah Kak Rival dan Kak Rinal. Aku harus kuat menjalani semuanya. Setelah ini, aku akan menjalani sidang perceraian. Ya, aku yang segera terbebas dari laki-laki tidak tahu diri seperti Mas Iqbal. Aku kembali ke rumah diantar oleh Kak Rival. Tak lupa sebelum pulang, dia menciumi keponakannya itu dengan sangat brutal dan bahagia. Udah dong Kak, jangan kuat-kuat, nanti keponakanmu itu nangis. Ucapku mengingatkan Kak Rival yang memang merasa gemas sekali. Iya, maafin Om ya, Om terlalu gemas dengan kamu. Ucapnya sembari lagi-lagi mencubit hidung anakku itu.
tapi tidak terlalu keras, hanya cubitan manja saja. Ngomong-ngomong, nama keponakanku ini siapa? Sudah seminggu lebih dia lahir di dunia ini, aku belum tahu siapa namanya. Apa kamu belum punya nama untuknya? Tanya Kak Rival padaku. Sudah kok Kak, aku sudah siapkan nama yang sangat bagus untuknya. Rainan. Ya, namanya Rainan. Panggil saja dia Ray. Nama yang bagus. Halo keponakan Om Ray. Sehat selalu ya. Buatlah ibumu bahagia. Kamu harus bisa menjadi pelindung buat ibumu. Kamu jadi anak yang kuat ya. Ucap Kak Rival sembari menciumi lagi keponakannya itu. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraianku sudah diputuskan. Aku sudah resmi bercerai. Tinggal kelanjutan sidang tentang kepergian orang tuaku. Sesuai dengan perkiraan kami, mereka akhirnya mendapatkan hukuman seumur hidup. Iqbal memohon padaku untuk dimaafkan. Dia sangat menyesal melakukan semua itu. Dan sekarang, nasib anak dan istrinya yang ia jadikan selingkuhan waktu itu semakin menderita sebab tidak mendapatkan lagi nafkah dari Mas Iqbal dan dia harus berjuang sendirian. Aku juga belum pernah bertemu lagi dengan wanita itu. Sempat beberapa kali dia ingin bertemu denganku, tapi aku yang tidak mau. Aku tidak sudi rasanya. Biarlah, aku tidak lagi mengenalnya. Aku tidak mau. Anaknya juga sama sepertiku, laki-laki. Walau statusnya, anak kami sama-sama anak dari Mas Iqbal. Tapi untuk sekarang aku belum bisa bertemu dengannya. Semoga setelah semuanya agak membaik, aku sudah bisa mengikhlaskan. Karena mau bagaimanapun, Ray dan anak dari wanita itu adalah saudara seayah. 2 tahun berlalu, kehidupanku sudah normal. Walau aku masih terbayang-bayang dengan masa lalu yang pahit, tapi aku berusaha untuk terus maju. Ray sudah berumur 2 tahun sekarang. Dia tumbuh dengan penuh kasih sayang. Walau dia tumbuh tanpa sosok ayah, tapi kedua omnya bisa menggantikan posisi itu. Mereka selalu setiap hari datang mengunjungi Ray, mengajari Ray banyak hal. Ray pun tumbuh layaknya seperti anak lelaki pada umumnya. Rila, kamu apa tidak mau membuka hati lagi? Ray mungkin akan lebih senang jika dia memiliki ayah. Tanya Kak Rinal padaku. Entahlah Kak, aku belum tahu. Kenapa tidak Kak Rinal dan Kak Rival saja yang menikah duluan? Kalian kan sudah tua. Mau sampai umur berapa baru menikah? Ledekku pada mereka. Kami tidak akan menikah sebelum kamu mendapatkan lelaki yang tepat. Kami takut jika sudah menikah, waktu untukmu dan untuk keponakanku ini semakin sedikit. Karena sudah sibuk dengan keluarga masing-masing. Tapi kalau kamu sudah punya suami, kami bisa jauh lebih tenang. Bukan begitu Kak Rival? Tanya Kak Rinal seperti memberi kode pada Kak Rival. Iya, betul itu. Kata Kak Rinal, seharusnya kamu sudah menikah lagi sekarang. Tidak usahlah memikirkan masa lalu. Anakmu ini butuh ayah. Ya, memang benar kami bisa menggantikan posisi sebagai ayah. Tapi sebagai suami tidak bisa kan? Beda tetap. Sudahlah, kamu buka hati lagi untuk lelaki lain. Kakak juga bisa kok mengenalkanmu dengan beberapa laki-laki yang menurut kakak itu baik. Aku merenung sejenak. Aku mulai memikirkan perkataan mereka berdua. Sudah cukup lama juga aku menjanda, 2 tahun. Tapi, aku rasanya masih takut untuk menikah lagi. Namun, rasa sepi di dalam hati sepertinya harus segera diisi. Kalau tidak, aku bisa jadi janda tua yang kesepian nantinya. Beberapa bulan setelah pembicaraan itu, tak sengaja aku bertemu dengan seorang pria. Dia begitu baik, juga alim. Aku bertemu dengannya di sebuah masjid saat aku dan Ray bepergian waktu itu. Karena waktu sholat sudah tiba, aku memutuskan untuk sholat di musola dekat mall. Di sanalah aku bertemu dengan pria baik itu. Waktu itu Ray yang memang sedang aktif-aktifnya berlari tanpa tahu arah.
dia lepas dari pengawasanku. Anakku yang tampan itu hampir saja tertabrak mobil yang sedang mundur. Karena dia di belakang, jadi tidak terlihat oleh sopirnya. Untung saja, Mas Indra sigap dan menyadari kejadian itu. Dia langsung menyelamatkan Ray dan meminta maaf pada pengendara mobil itu. Dia berkata kalau dia lalai mengawasi anaknya. Aku tidak tahu apa maksudnya berkata seperti itu. Tapi hal itu membuatku sangat kagum. Entah mengapa bisa begitu. Aku dan Mas Indra pun berkenalan. Dari sanalah aku tahu namanya. Dia juga ingin mengantarkan kami karena memang waktu itu aku tidak membawa mobil. Aku menaiki taksi online. Sejak saat itulah, aku mulai dekat dengan Mas Indra. Tapi aku tidak mau kecolongan lagi seperti dulu saat aku dekat dengan Mas Iqbal. Dulu aku tidak mau jika Mas Iqbal diselidiki oleh kakak-kakakku. Karena aku merasa bisa menentukan sendiri pilihanku. Tapi sekarang, demi kebaikanku dan juga kebaikan Ray, aku menyuruh kakak-kakakku untuk menyelidiki Mas Indra seperti apa orangnya. Berbulan-bulan mereka mencari tahu tentang Mas Indra. Akhirnya, kedua pahlawan di hidupku itu approve dan menyuruhku langsung saja menikah dengan Mas Indra. Iya, sesuai harapan mereka. Mas Indra lelaki yang baik. Dia juga pekerja keras. Walau usahanya belum sebesar perusahaan kami, tapi dia sangat tekun sekali menekuni usahanya itu. Aku benar-benar malu dibuat oleh kedua kakakku itu. Mereka malah melamarkan Mas Indra untukku. Seharusnya kan Mas Indra yang melamarku, bukan aku. Tapi karena kejadian itu, Mas Indra malah langsung mengajak keluarganya untuk melamarku. Dan semua keluarganya setuju. Apalagi keluargaku, yang hanya kedua kakakku itu. Mereka tentu langsung setuju. Akhirnya aku dan Mas Indra menikah. Sesuai harapan, Mas Indra sangat baik. Dia memperlakukanku dengan lembut. Walau tidak selebay Mas Iqbal dulu. Iya, Mas Indra biasa saja, tapi masih ku bilang mesra. Mas Indra memang tidak romantis seperti Mas Iqbal, tapi dia begitu perhatian. Dia juga selalu mendengarkan semua ceritaku. Mas Indra juga tidak mau memimpin perusahaanku. Dia menyuruhku yang memimpin perusahaanku sendiri. Karena baginya, uangku adalah uangku, dan dia tetap menafkahiku. Walau sebenarnya, nafkah yang Mas Indra berikan tidak terlalu besar, tapi aku sudah sangat bahagia. Karena dari nafkah itu, aku bisa mencukupi kebutuhan pribadiku. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan kami masih tetap sama bahagia. Sekarang, Ray juga sudah berumur 6 tahun. Dia tumbuh dengan sangat bahagia bersama ayah tirinya yang sangat menyayangi. Ray juga tahunya kalau Mas Indra adalah ayah kandungnya. Iya, selama ini aku belum pernah mengajak Ray untuk menjenguk papanya di penjara. Aku belum siap. Mungkin nantilah ketika Ray sudah lebih nalar, baru aku akan mengajaknya dan memberitahu dia. Usaha Mas Indra juga semakin maju. Yang dulunya masih kecil, kini sudah semakin besar. Bahkan Mas Indra juga memberikan seluruh penghasilannya kepadaku untuk dikelola. Karena Mas Indra paham bahwa aku jauh lebih pintar mengatur uang daripada dia. Aku dan Mas Indra juga selalu menyisihkan penghasilan kami untuk diberikan kepada orang tua Mas Indra. Ya, Mas Indra itu anak tunggal. Orang tuanya alhamdulillah masih lengkap dan sehat semua. Di usia mereka yang sudah senja juga tidak lagi perlu bekerja. Karena penghasilan Mas Indra sudah sangat cukup. Kedua mertuaku itu juga sangat baik, menyayangiku seperti anak mereka sendiri. Benar-benar sangat berbeda dengan kehidupanku dulu saat masih bersama Mas Iqbal. Iya, tidak kupungkiri, bayang-bayang masa lalu masih suka terngiang-ngiang di kepalaku. Karena ya tidak mungkin aku bisa lupa. Entah mengapa juga, otakku ini secara otomatis membandingkan keadaanku yang sekarang dengan keadaanku yang dulu. Begitulah, jika menikah tidak hanya sekali, pasti bayang-bayang masa lalu selalu teringat. Kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Indra bukannya tidak pernah punya masalah. Masalah selalu datang, namun kami berhasil melalui masalah itu. Aku juga sudah 2 tahun terakhir melepas KB ku.
Aku ingin memiliki anak dari Mas Indra juga, tapi sampai sekarang belum diberi. Mungkin kami harus jauh lebih bersabar lagi. Beruntungnya aku, Mas Indra tidak pernah menuntut. Kali ini bukan hanya berpura-pura, memang sungguhan. Orang tuanya juga tidak pernah memaksa atau bagaimana. Mereka juga sudah sangat bahagia ada Ray di antara kami. Bagi mereka, Ray pun sudah cukup. Dan ada kabar yang jauh lebih membuat aku bahagia. Semua keluarga bahagia. Karena akhirnya, Kak Rival dan Kak Rinal akan menikah juga. Mereka sudah memiliki calon pilihan masing-masing. Dan sudah diselidiki katanya kalau wanita pilihan mereka itu benar-benar baik. Makanya tanpa ragu lagi mereka akan langsung menikah. Jarak pernikahan mereka hanya beda 2 bulan saja. Ya, kini kami semua sudah memiliki pasangan masing-masing dan hidup bahagia. Semoga kehidupan rumah tangga kami bisa selalu diberkahi dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Untuk Mas Iqbal dan keluarganya, serta orang-orang yang harus bertanggung jawab, semoga bisa bertaubat di penjara sana. Karena kehidupan ini tidak hanya ada di dunia saja, kita juga akan mengalami kematian dan menuju alam akhirat. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih.